Kenapa sih orang dewasa itu suka bikin Pipit bingung? Masa Pipit mau ketemu sama papa aja nggak boleh? Papa kan papa Pipit sendiri. Malah mama sekarang pergi. Pipit jadi kayak nggak punya orang tua deh, Bi. Aduh, Non Pipit jangan ngomong gitu. Terus papa sama mama, dia nggak apa-apa dong, Non. Kalau Pipit punya orang tua, masa sekarang Pipit sama Tante Dini? Ya, orang lagi sakit kedinginan, ditanya-tanya mulu. Udah. Centini sudah ndak apa-apa kok, Bu. Sekarang udah mendingan. Centini mau pamit pulang ya, Bu. Soalnya takut kemalaman. Katanya masih masuk angin. Ya udah, tidur di sini aja ya. Nanti tidurnya sama Nya ya. Centini ndak apa-apa kok, Bu. Centini mau pulang ya, Bu. Takut kemalaman. Tapi Centini mau ganti baju dulu. Matur suwun bajunya. Sudah dipinjemin buat Centini, Bu. Ya kagak usah, bajunya pakai aja ya. Buatan, Bu. Centini pakai baju Centini sendiri aja. Centini mau ganti baju nggih, Bu? Iya. Ya, malu aja, Nya. Ngapain kita ngomong kayak gitu sih ya? Aneh sih lu, laki-laki banyak malunya. Mendingan banyak malunya, Nya. Daripada gak tau malu. Ngeles lu ya. Bu, Mas Tejo, Centini mau balik dulu nggih? Ya udah, bebe aja di jalan ya. Hati-hati ya. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Cok, lu anterin. Iya, Nya, pasti enterinnya. Nggak usah. Sampean kan lagi sakit, Mas. Luka-luka kayak ngono. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir nggih, Bu. Centini langsung aja pamit pulang nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cok, anterin ya. Anterin. Mas Tejo, kok sampai nyusulin aku segala toh, Mas? Mending sampean itu istirahat di rumah. Sekarang lo wis jam piro, Mas? Mana sampean besok harus kerja kan, Mas? Gue minta maaf banget ya. Gue tahu lo pasti gak nyaman banget tadi. Ya, gue emang kalau ngomong suka keterlaluan. Nggak apa-apa, Mas. Namanya juga orang tua. Orang tua itu wajar-wajar aja kalau ngejodohin anak-anaknya. Apalagi lihat anaknya masih sendirian. Ya, gue itu emang terlalu panik. Sekali lagi, gue bener-bener minta maaf ya. Yang harusnya minta maaf itu aku, Mas. Tanpa aku sadari, aku sudah kasih harapan kesampaian karo ibu. Padahal, aku itu belum bisa buka hati karo siapapun. Apaan sih lo? Udah tenang aja. Gue berteman sama lo aja udah cukup. Gue udah seneng kok. Koyoke, Mas Tejo beneran tulus bantu aku. Dia ndak bohong. Yaudah, gue anterin pulang ya. Ndak usah, Mas. Centini ndak usah diantar pulang. Centini biasa kok naik ojek langganan Centini. Lah, ini jaketnya manter su. Udah. Lo pakai aja. Yaudah, gue anterin sama pangkalan. Ya. Gue kenalin sama tukang ojek yang baik. Jadi lo aman. Manter suan ya, Mas. Jo, lu kok udah balik aja? Emang lu kagak nganterin Centini sampai kontrakannya? Ini udah malam. Kalau dia kenapa-napa gimana coba? Nggak juga sih. Kok lu nyalahin Nya sih? Ya kan gara-gara omongannya Nya. Centini tuh kagak enak sama Ainya. Jo, maksudnya tuh baik. Lu mau cari apa lagi? Dengar nih ya, Centini tuh udah botok, cakep, sopan. Kayaknya elunya deh yang kurang agresif. Ya kagak gitu juga, Nya. Kan semuanya tuh ada prosesnya, Nya. Ai harus kenal dulu, Centini harus kenal sama Ai luar dalam. Baru. Lagian Ai juga baru kenal sama Centini. Tapi, kayak akuin sih, Nya. Centini tuh cantiknya. Iya bener juga.
Maaf, Jo, maafin Nya. Jo, lu kan udah kenal nih sama Centini. Menurut Nya nih ya, lu pepet terus. Kalau kagak, lu bakal nyesel 7 turunan. Kalau dia disamber orang gimana? Tapi Centini pernah bilang sama Ayahnya, dia udah nutup hatinya buat cowok manapun. Gitu katanya. Maksudnya? Taunya, Ayah juga kagak ngerti. Ya, mungkin aja Centini udah ada cowoknya ya. Masa gagal lagi dapat mantu? Gue lihat Centini kayak punya trauma. Apa ada cowok yang udah nyakitin dia ya? Sampai kagak percaya lagi sama cowok. Siapa sih yang tega nyakitin dia? Mbak Dini, Firna di mana? Firna udah duluan ke Surabaya. Aku sengaja suruh dia duluan ke sana, biar bisa menenangkan diri. Apalagi kalau urusan hak asuh, kamu juga nggak bisa bicara sama dia. Dia itu lemah. Lemah. Firna lemah. Dia yang selalu memicu Mbak Dini. Dia yang selalu memicu pertengkaran antara kita, Mbak Dini. Udah cukup lah, Restu. Aku datang ke sini bukan untuk membahas masalah intern kalian. Aku mau mengambil surat hak asuh yang harus kamu tanda tangan. Sekarang mana? Dan aku suruh Mbak Dini ke sini bukan untuk bicara masalah itu. Gah. Maksud kamu apa? Kamu mau mempermainkan aku ya? Restu, aku nggak punya banyak waktu. Kalau urusan hak asuh, itu udah nggak ada kompromi lagi. Itu udah jelas semuanya tertera di surat itu. Saya nggak mau. Mbak Dini tolong dong. Saya nggak mau Mbak Dini curiga sama saya kayak begitu, Kak. Saya mau mungkin ada pilihan lain yang bisa saya bicarain sama Mbak Dini. Itu. Pilihan lain apa? Ini kamu sengaja ya ngulur waktu? Biar kamu dapat hak asuh Pipit? Bukan masalah, bukan Mbak. Mbak Dini jangan pikiran negatif dulu. Saya mau Mbak Dini bantuin saya. Oke, sekarang jelasin. Apa yang bisa aku bantu, aku akan bantu. Tapi kalau urusan Pipit, hak asuh Pipit, itu jangan harap ya. Saya mau Mbak Dini bantuin saya untuk balikan sama Firna. Hah? Nggak salah dengar nih. Baik kan? Restu, aku emang nggak ada di sini ya. Aku nggak ngeliat. Tapi aku percaya apa yang dikatakan Firna tentang semua kelakuan kamu. Mbak Dini udah. Saya nggak mau seperti ini lagi. Cukuplah sama Firna sudah. Saya sama Mbak Dini, saya mau dengan kepala dingin kita selesaikan masalah. Saya bicara seperti ini Mbak Dini. Ya, untuk Pipit. Demi Pipit. Saya nggak mau Pipit nggak bisa ketemu orang tuanya. Saya ayahnya. Dan juga bukannya saya nggak mau ketemu sama Pipit. Saya juga mau ketemu sama Pipit. Tapi semua ini demi Pipit. Tolong dimengerti. Ya. Kenapa nggak dari dulu? Ini semua udah terlambat. Firna itu udah sangat benci sama kamu. Tolong bantuin saya Mbak Dini. Apa yang saya tadi bilang. Saya mau balikan sama Firna. Saya nggak main-main. Dan saya yakin Firna mau dengerin Mbak Dini. Udahlah, mendingan sekarang saya pulang. Percuma juga ngomong sama kamu. Pokoknya sebelum kamu tanda tangani surat itu, kamu jangan hubungin saya. Bija, di dalam Tante Dini ngapain sih? Lagi berantem ya sama Papa. Itu orang dewasa lagi ngomong. Udah, Non Pipit diem aja ya. Di sini sama Bi Ija. Kenapa sih orang dewasa sukanya berantem terus? Atau jangan-jangan Pipit ya Bi yang salah? Enggak, Non Pipit nggak salah. Bukan salah Non Pipit kok. Tapi kadang orang dewasa itu kalau punya masalah, anak kecil nggak tahu. Kenapa sih orang dewasa itu suka bikin Pipit bingung? Masa Pipit mau ketemu sama Papa aja nggak boleh? Papa kan Papa Pipit sendiri. Malah Mama sekarang pergi. Pipit jadi kayak nggak punya orang tua deh, Bi.
Aduh non Pipit jangan ngomong gitu. Terus papa sama mama dia nggak apa-apa dong non. Kalau Pipit punya orang tua, masa sekarang Pipit sama Tante Dini?